Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maila Asni dengan NIM 22231020 dari Prodi Pendidikan IPA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari MSI. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bakteri Escherichia coli. Sebelum kita membahas mengenai bakteri Escherichia coli, kita harus mengetahui dulu apa itu bakteri. Jadi, bakteri merupakan salah satu organisme uniseluler berukuran kecil yang terdapat hampir di seluruh ekosistem. Bakteri Escherichia coli atau biasa disebut dengan bakteri E. coli adalah salah satu jenis bakteri yang secara normal hidup dalam saluran pencernaan, baik manusia ataupun hewan. E. coli ini merupakan bakteri gram negatif yang termasuk ke dalam kategori Enterobacteria. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari bakteri Escherichia coli ini. Yang pertama yaitu ada dinding sel. Dinding sel ini merupakan bagian terluar dari bakteri. Nah, dinding sel ini tersusun dari peptidoglikan yang menyebabkan bakteri ini menjadi kaku. Selanjutnya yaitu ada membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan pelindung yang terletak di bawah dinding sel. Membran plasma ini berfungsi mengendalikan transport zat menuju ke dalam ataupun keluar sel. Selanjutnya yaitu ada sitosol. Sitosol sebagian besarnya tersusun dari air, yang di dalamnya terdapat nutrisi terlarut. Selanjutnya yaitu ada ribosom. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein. Struktur selanjutnya yaitu ada pili. Pili ini merupakan struktur yang melekat pada membran sel yang mirip dengan flagellata, tetapi memiliki ukuran yang lebih pendek dan lebih tipis. Selanjutnya yaitu ada flagellata. Flagellata merupakan struktur benang yang tersusun atas protein yang disebut dengan flagellin. Flagellata ini berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri. Selanjutnya yaitu ada DNA. DNA ini berfungsi membawa informasi sifat utama yang diperlukan oleh sel, seperti bentuk sel, kemampuan metabolisme. Selanjutnya yaitu ada periplasma. Periplasma merupakan ruang antar membran dalam, yaitu membran plasma, dengan membran luar, yaitu dinding sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari bakteri Escherichia coli. Untuk ciri-ciri yang pertama, bakteri ini yaitu bakteri batang gram negatif. Yang kedua, bakteri ini memiliki panjang sekitar 2 mikrometer. Yang ketiga, bakteri ini memiliki diameter 0,5 mikrometer. Yang keempat, bakteri ini hidup pada suhu 20-40 derajat Celcius dengan suhu optimumnya sekitar 37 derajat Celcius. Yang kelima, bakteri ini dapat hidup di pH optimumnya sekitar 7-7,5. Dan yang terakhir, bakteri ini merupakan bakteri patogen, yaitu bakteri penyebab penyakit pada inang yang banyak ditemukan pada usus besar manusia. Secara fisiologis, bakteri Escherichia coli ini memiliki kemampuan bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang sulit. Ia memiliki habitat, dapat hidup di air tawar, air asin, ataupun tanah. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi bagaimana sih cara hidup dari bakteri Escherichia coli ini. Bakteri Escherichia coli atau E. coli hidup dengan menggandakan tubuhnya atau generasi dalam waktu 15 hingga 20 menit saja. Bakteri ini merupakan bakteri yang biasa hidup pada usus manusia dan hewan, yang fungsinya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli ini memiliki manfaat dan kerugian dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat dari bakteri E. coli ini. Manfaat yang pertama yaitu membantu pencernaan. Bakteri E. coli berperan dalam proses pencernaan. Bakteri ini membantu memecahkan dan memproses nutrisi yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu
memproduksi vitamin K. E. coli di usus membantu dalam memproduksi vitamin K yang penting untuk pembekuan darah. Manfaat yang ketiga yaitu penghambat pertumbuhan bakteri patogen. Dengan mengisi ruang ekologis di usus, E. coli dapat membantu mencegah kolonisasi oleh bakteri patogen. Yang keempat yaitu penggunaan dalam penelitian dan bioteknologi. Strain E. coli yang tidak berbahaya digunakan secara luas dalam penelitian genetik, produksi insulin, rekombinasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kerugian dari bakteri Escherichia coli. Yang pertama yaitu penyakit. Strain patogen E. coli ini dapat menyebabkan diare berdarah, keracunan makanan, sindrom ukemik hemolitik, dan bahkan kematian. Yang kedua yaitu infeksi. E. coli dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, infeksi pada saluran darah, dan infeksi lainnya ketika memasuki bagian tubuh yang tidak seharusnya, seperti melalui luka. Selanjutnya yaitu resistensi antibiotik. Beberapa strain E. coli dapat mengembangkan resistennya terhadap antibiotik, membuat infeksi lebih sulit diobati. Dan yang keempat, kontaminasi makanan dan air. E. coli dapat terkontaminasi makanan dan pasokan air, menyebabkan wabah penyakit yang semakin luas. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bakteri Escherichia coli. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.